Jenderal kan dari sisi hukum maupun jenderal yang seorang polisi ini, bagaimana sih menanggapinya kemarin artis NM baru saja ditahan menggunakan baju tahanan tapi hanya dijadikan outer gitu dan tanpa tangan diborgol, itu bagaimana sih pandangannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang sesuai dengan prediksi saya, memang pada saat wawancara saya terdahulu, antara ditahan, tidak ditahan, dan belum ditahan, itu kan kewenangan subjektif daripada penyidik, ya. Dan faktanya setelah mungkin beberapa pertimbangan dari penyidik dilakukan penahanan, ya, untuk 20 hari ke depan dalam rangka pemeriksaan lanjut. Memang saya juga melihat, memperhatikan ya, pada saat turun dari ruang ini ya, ruang penyidik, ruang reserse ya, atau di Direktorat Reserse. Saya lihat memang kita menggunakan baju orange yang diselempangkan saja ya. Kemudian tangan tanpa diborgol ya. Kalau sesuai dengan SOP, ya, itu siogianya itu dipergunakan, dipakai, dan tangan itu harus diborgol, apalagi keluar dari lokasi. Dia hanya dilepaskan borgolnya pada saat dia sudah masuk ke dalam tahanan. Di mana-mana juga diperlakukan seperti itu. Ya. Lihat aja waktu di KPK tuh, pada saat dipublikasikan dia diborgol, ya. Dan setelah nanti masuk dalam tahanan baru dibuka kembali. Ini saya juga nggak ngerti apa alasannya, karena dia tidak menggunakan baju orange-nya itu dipergunakan, dipakai, apa nggak muat atau gimana, saya juga nggak paham ya. Tapi yang jelas pasti seyogianya itu harus dipergunakan dan dipakai. Itu membuktikan bahwa dia statusnya adalah status tahanan. Kemudian SOP yang berlaku di kepolisian maupun di kepolisian internasional, setiap tahanan itu sudah SOP-nya diborgol, apalagi keluar dari tempat ruang pemeriksaan kemudian menuju alam terbuka ya. Karena kemungkinan itu bisa saja terjadi ya. Bisa saja dia mengambil langkah-langkah yang bisa merugikan orang lain, merugikan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Sebaiknya seperti itu ya. Itu kira-kira ya. Kalau untuk yang dilaporkan ini kan bukan hanya pemerasan, tapi juga ada TPPU. Itu bagaimana nanti hukumannya? Aku rasa kalau masalah penerapan pasal-pasal yang diberikan kepada yang bersangkutan itu nanti tergantung pendalaman daripada penyidik ya. Saya nggak mau masuk ke domain itu. Tapi di dalam sangkaan itu disebutkan juga ya, di 368, kemudian 27 huruf B, kemudian ada juga saya lihat tuh ada TPPU. Nah nanti pendalamannya nanti kita lihat ya, pendalaman daripada penyidik sejauh mana TPPU ini diberlakukan pada yang bersangkutan ya. Itu kira-kira jawaban saya tidak mau terlalu masuk menungkik kepada domainnya penyidik ya, kira-kira gitu ya. Jenderal, kalau melihat sekarang ini kan banyak beredar itu rekaman suara, mungkin itu bisa dibilang itu bukti ya mungkin ya, yang akhirnya bocor ke media sosial gitu. Itu melihat dari rekaman suara yang bocor itu kan ada 2 lagi nih yang masih belum jadi ya, maksudnya belum naik status gitu ya. Ada dari DRO sama adoptif sendiri. Melihat itu semua, Jenderal Ya sebut aja bilang Dr. Oki, kok mesti DOD gitu loh. Jadi ada Jenderal melihat rekaman suara yang beredar. Kalau rekaman yang bocor tuh feeling saya mengatakan sebelum jatuh ke tangan penyidik ya. Tapi kalau sudah semua tuh diambil oleh penyidik, nggak mungkin tuh rekaman beredar ya. Kira-kira gitu. Jadi mungkin sebelumnya ya rekaman itu beredar ya. Namun demikian, nanti kan itu kan masih berlanjut terus nih ya. Nanti penelusuran akan dilakukan. Di mana yang saya monitor juga ada peranan daripada Dr. Oki juga di sana ya.
yang mendampingi pada saat itu, mengerti, mengetahui perjalanannya. Nanti pendalaman nanti kita lihat aja nanti dari penyidik, termasuk juga ya adoptifnya juga ya. Nanti kita lihat aja. Saya yakin pasti akan diminta keterangan lanjut, nggak terputus di situ aja. Karena kan pengalihan daripada uang ini, yang tadinya kan ada yang memberitahukan jangan dikasih, dikasih. Kalau saya tidak lari ke situ. Kalau saya larinya adalah kenapa itu dikasih? Untuk apa itu dikasih? Dalam rangka apa itu dikasih? Apa dikasih cuma-cuma saja? Berarti kan ada sesuatu. Apa sesuatu? Bargaining position kah? Berarti ada suatu peristiwa yang terjadi di antaranya. Sehingga itu bisa berpindah tempat uangnya. Nah, apakah itu di bawah tekanan? Apakah itu di bawah ancaman? Yang jelas pasti uang itu sudah berpindah dari orang yang bersangkutan yaitu Reza sendiri kepada Mail, Sekyu, Nikita. Yang tadinya bargaining posisinya 5M turun jadi 4M. Itu aja kita perlu menelisik, kok bisa beli barang kagak, beli apa kagak, kok kenapa bisa turun daripada 5 sampai 4. Kenapa sampai turun? Ini kan perlu ditelusuri. Nah, jadi itu kira-kira. Jadi nanti akan berlanjut pemeriksaan daripada para penyidik. Dan saya yakin juga ya, bukannya terputus di situ aja, kan nggak mungkin benang merah terputus hanya tertuju kepada Nikita saja atau Mail saja. Nah, ini bagaimana ceritanya mereka ditersangkakan apabila asal muasal peristiwa itu tidak kita ketahui. Kan gitu. Ya, asal muasal peristiwa itu ada berasal daripada pengalian uang 4M dari Reza ke Mail dan Nikita. Kenapa sampai dikasih? Kan sudah saya jelaskan dulu tuh. Berarti ada sesuatu. Apa beli barang ke Nikita? Kan enggak. Untuk apa ini? Apa dipinjamkan? Kan kagak. Nah, berarti ada sesuatu yang ditutupi. Atau untuk Nikita tidak bisa berbuat banyak setelah ada bargaining position. Kenapa? Nah, kita cari benang merahnya. Ya itu tadi. Kenapa tidak dibuka itu? Saya dengar juga dari pengacaranya juga. Itu nanti pendalamannya nggak bisa. Itu kan berasal dari skincare juga. Berarti skincare-nya perlu ditelusuri. Ya, menurut hemat saya tuh seperti suasana seperti ini sudah carut-marut gini ya. Supaya juga berkaitan dengan skincare yang lain yang diduga juga ilegal ya, kena ratusan loh ya. Ya 500 lebih loh. Jadi bukan 500 ribu lebih skincare yang sedang beredar ini. Nah, berapa yang legal, berapa yang ilegal? Nah, kita berharap dari Dinas Kesehatan, BPOM ini harus proaktif. Ya, padahal sudah banyak yang kena kan? Kenapa tidak ada penelusuran? Nanti tentu keterangan ahli itu akan diminta dari situ nanti. Tapi sebelum keterangan ahli itu muncul, tentunya dari pihak yang berkewenangan sudah melakukan verifikasi terhadap seluruh skincare yang ada. Sehingga semua terverifikasi. Karena apa? Karena ini berkaitan kepada masyarakat pengguna. Ada yang bertanya, bisa nggak RJ? Menurut saya tidak bisa RJ. Ada pengacara yang bilang, nanti kita RJ aja, restoratif justice saja, kembalikan uangnya. Enggak semudah itu. Lihat dong benang merahnya, bukan antara menerima kemudian mengembalikan lagi. Tapi kita lihat benang merahnya. Nah, karena ini berkaitan kepada publik, sekali lagi pada publik, pada masyarakat. Jadi tidak segampang itu RJ itu. Karena restoratif justice bisa berlaku apabila kedua belah pihak menyepakati supaya itu disudahi dengan bentuk perdamaian. Namun, nah ini catat, tidak ada pihak ketiga atau orang lain yang dirugikan. Mereka berdamai tapi orang lain dirugikan. Siapa orang lain itu? Ya publik, masyarakat itu sebagai pengguna. Kira-kira gitu analoginya ya. Berarti dalam hal ini juga harusnya Dr. Reza Gladys juga diperiksa ya untuk skincare. Harus diperiksa. Emang dilaporkan apa sesuai dengan laporan itu nggak di combine, apa nggak dicocok, nggak di cross check, harus diperiksa. Kok saya bertanya, kenapa kamu laporkan, dalam rangka apa kamu laporkan, kok semudah itu kamu menggelontorkan uang 4M? Kan
Kan ditelusuri dong. Ditelusuri sampai ke sana nanti. Oh ternyata karena ini. Periksa kenapa sampai terjadi itu. Jadi dua-duanya diperiksa. Ya kalau memang ternyata dia memberikan suap untuk menutup sesuatu itu dikenakan sanksi pidana juga. Nggak bisa. Jadi jangan berdiri sendiri. Nah, kalau di tindak pidana korupsi, jos telak itu. Yang disuap dan yang menyuap dua-duanya kena. Nah ini apalagi yang memberikan uang tidak mungkin secara cuma-cuma. Berarti ada sesuatu. Apa sesuatu itu yang perlu dikorek. Apalagi nominalnya besar. Oh, itu bukan main-main ya, 4M ya. 4M kita bisa belanja ke luar negeri itu. Kira-kira gitu ya, kita nalar aja lah gitu ya. Jadi saya minta juga kepada netizen, ini yang saya berharap pada netizen. Netizen tuh jangan buta gitu loh ya. Boleh saja kita punya idola, boleh saja kita sebagai fans, tapi jangan fans buta. Tolong juga pikir, ini kan edukasi hukum. Nah kalau kamu gara-gara fans-fans, kalau besok terjadi kepada kamu, bisa nggak kamu gini? Nah, itu, jadi balikin pada diri sendiri. Marilah kita berpikir jernih, jangan gara-gara kita senang sama yang bersangkutan, salah pun toh, oke mainkan, doaku bersamamu. Apa yang doaku bersamamu? Kalau memang betul-betul terjadi, ya bertobatlah, itu loh yang keluar, bukan doaku bersama, bertobatlah. Yang kuat ya, dari dulu juga kuat. Kalau sudah penyidik berani menentukan seperti itu, berarti betul-betul benang merahnya udah kuat. Berarti bukti permulaan yang cukup sudah kuat. Sampai sudah menahan loh ya. Berarti betul-betul sudah siap tempur, siap untuk diajukan ke JPU. Dan JPU sudah mencatat di dalam SPDP-nya. Nah itu akan pasti berlanjut. Pasti nanti P21. Penyerahan kepada JPU untuk siap untuk mendakwa di pengadilan nantinya. Gitu kira-kira ya. Terus Jenderal, ini kemarin juga ada beredar yang baru lagi rekaman CCTV itu Doktif dengan suami Reza Gladys melakukan pertemuan dan diduga itu adanya Doktif ini meminta uang dengan jumlah kurang lebih 20 miliar. Itu apakah ini sudah memasuki sindikat pemerasan juga? Nanti kita tinggal pembuktiannya saja ya. Saya juga do monitor juga tuh ya. Sebelum yang 5M juga ada juga 20M tuh. Nggak tahu siapa Doktif bener atau enggak atau gimana. Nanti tentu akan didalami oleh pihak penyidik nantinya. Kan ada bukti rekamannya, ada bukti videonya. Nah, tentu laporan kembali daripada yang bersangkutan bahwa ini terjadi pemerasan kembali, cuma sepertinya uang itu belum berpindah kan gitu. Nah, biar kalian ketahui pemerasan itu tidak akan berbunyi apabila uang yang diperas itu belum berpindah dari seseorang kepada orang lain. Jadi diduga melakukan pemerasan, diduga lah ya, belum melakukan pemerasan. Kalau uang itu sudah berpindah itu baru pemerasan. Nah contoh seperti ini sudah berpindah, jadi 368-nya bunyi bahwa uang sudah berpindah dari Dr. Reza ke pihak Nikita. Itu baru pemerasan, 368 berbunyi. Gitu kira-kira ya. Kalau untuk